Bagaimana kabarnya Ibu Kepala Sekolah? Alhamdulillah sehat Bu Fut. Bu Fut juga pasti sehat ya, seger banget tadi. Makasih loh udah datang nyempetin waktu. Iya Bu Kepala Sekolah. Kira-kira gimana nih? Apa ada yang mau diceritakan? Ya. Banyak Bu. Ya. Jadi saya sengaja kemarin telepon Ibu itu karena ada beberapa hal. Saya itu ingin menyampaikan apa yang di kepala saya ini loh. Saya ini kan memang baru rotasi ya ke sekolah ini sekolah Harapan Bangsa ya. Jadi saya baru dipindahkan ke Harapan Bangsa 2, dulunya saya di Harapan Bangsa 1. Ada satu hal yang bikin saya tuh kok greget gitu loh, dengan melihat sebetulnya sekolah ini ya di Harapan Bangsa ini punya potensi yang luar biasa. Saya melihat guru-gurunya tuh masih muda Ya. dan mereka itu punya semangat. Saya lihat anak-anaknya juga kalau input ya mereka punya potensi loh, punya bakat, punya talenta gitu lah untuk ikut di ajang-ajang tertentu prestasi. Cuma selama ini dari data yang saya dapat itu kok tidak ada prestasi gitu loh. Apa sih yang salah gitu loh. Terus dari obrolan dengan rekan-rekan guru di sini dan juga saya sempat ya berkeliling bagaimana kabar mereka melihat anak-anak juga sepertinya cerdas dan mereka punya bakat seni ya, punya bakat di mata pelajaran ya yang intrakurikuler. Hanya saya belum terfasilitasi dengan baik. Jadi saya punya mimpi Bu, jadi sekolah ini kalau bahasanya itu punya stempel gak pernah menang gitu di ajang prestasi LKS, FLS, baik kabupaten, apalagi di provinsi. Jadi saya pengen ada sesuatu yang berubah gitu loh. Nah, cuma saya mau ngomong sama Ibu nih, ini kayaknya sih hal yang beda gitu ya. Cuma saya ingin sharing aja dengan Ibu. Ini aneh nggak sih saya lakukan gitu ya? Saya khawatir rekan-rekan ini kaget mungkin ya. Terus apa yang mesti saya lakukan ya? Karena saya pengen ya dengan pengalaman saya gitu kan. Dulu saya sempat jadi pembina ekskul waktu belum jadi kepala sekolah. Anak-anak yang saya latih itu ketika diberi kesempatan dan diberi waktu yang pas untuk berlatih ternyata bisa berprestasi. Hanya saja ini saya melihat guru-guru yang muda ini tidak diberi kesempatan itu gitu. Cuman ini mungkin saya ingin berbagi ya, kira-kira apa ya mesti langkah awalnya gitu loh Bu. Apa sih yang mesti saya lakukan ya? Jadi sopirnya mimpi begini. Dari teman-teman itu kenapa kok nggak prestasi? Ini alat komplit. Semuanya ada. Sarana lab ada Bu. Lab IT ada. Kalau yang jurusan TPM dia punya bengkel. Kalau yang jurusan TBSM dia punya lab, motor banyak gitu. Tapi kok prestasi nggak dapet ya gitu loh. Mereka belum meraih satu ya paling masuk 10 besar. Kalau buat saya sih prinsipnya ya juara itu satu gitu loh. Kok ini enggak gitu. Jadi apa ya gitu. Kira-kira nih Bu ya, saya ini mau melaksanakan gini. Saya mau kalau memang harus manggil ahli gitu loh, guru dari luar gitu, tenaga ahli dari luar ya harus gitu. Cuma ini kira-kira bisa nggak ya? Tapi saya punya keyakinan bisa lah gitu, karena dulu saya pun bisa nih. Teman-teman mau apa enggak ya berubah gitu, seperti itu. Jadi saya ingin mulai sekarang ini, kalau saya lihat kan mereka di kelas 12 baru cari bibit Bu. Di kelas 12 baru cari bibit, kenapa nggak ada di kelas 10 gitu. Jadi kemarin saya sudah rapat nih dengan para wakase, dengan para kaprok, agar mereka juga mengumpulkan para walasnya dan para guru mapel untuk udah mulai memilih nih calon-calon yang bisa ikut untuk kegiatan LKS, kegiatan FLC atau lomba-lomba yang diadakan itu dari kelas 10 Bu. Terus setelah itu
saya ingin mereka sudah membuat perencanaan mulai kapan dilatih gitu Bu. Terus kalau memang harus keluar, guru kita tidak mungkin kompetensinya ya belum bisa menjadi pelatih, bisa manggil pelatih, tapi saya butuh saran mereka. Nah kemarin saya senang ada satu temen Bu, guru rekan guru tuh Bu Dari sekolah sini juga. iya dari sekolah sini Bu, dia bilang Bu saya punya link Bu, anak itu bisa kita diklatkan di BLK katanya gitu. Ayo gitu, kenapa enggak tuh saya dukung Bu, cuma kapan nih gitu. Mulai kapan? Kita kan 3 bulan. Boleh Bu. Terus saya bilang kayak kan belum nih Bu ya. Udah kalau gitu hubungi orang BLK-nya, tanya bagaimana anak kita bisa berlatih gitu. Cuman info bagusnya tuh kemarin Bu ada Bu bulan ini, tapi nggak hanya seminggu, tapi 3 bulan. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan guru mapel lain Bu? Kan ini 3 bulan dilatih anaknya Bu. Terus saya Untuk mata pelajaran. untuk mata pelajaran saya bilang begini, kita buat pengumuman surat tugas buat anak, terus kita kumpulkan para guru mapel bahwa anak-anak yang sudah kita siapkan untuk mengikuti lomba yang terpilih berdasarkan seleksi dari guru-guru mapel, guru produktif, guru seni, budaya itu, anak ini diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas berbeda dengan rekan-rekan lain yang tidak lolos seleksi untuk mengikuti lomba. Jadi boleh belakangan gitu. Itu tolong sampaikan. Kalau ada yang tidak setuju boleh, atau mungkin kurang paham boleh nanti ngomong dengan ibu, tapi sampaikan saja dulu nanti saya juga akan bicara gitu. Sampai sekarang sih belum ada komplain sih Bu, alhamdulillah tuh artinya sudah disampaikan melalui Wakasek Kesiswaan dan Kurikulum. Alhamdulillah sudah ada jadwal Bu, mulai minggu depan anak-anak sudah mulai didiklatkan. Nah harapan saya dengan ada perubahan bagaimana mencari talent-talent tadi dari kelas 10 bukannya di kelas 12, keinginan saya bahwa sekolah ini berprestasi baik di bidang seni maupun di bidang studi tertentu gitu, sesuai dengan kompetensi yang dikuasai anak gitu. Nah menurut Ibu, kalau saya melakukan hal itu bagaimana Bu? Kira-kira apa yang saya lakukan ini langkahnya udah bener belum sih Bu? Yang pertama saya menyimpulkan apa tadi saya menyimpulkan apa yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa pada intinya adalah Ibu ingin sekolah ini maju dan berprestasi. Betul. Mulai mencari bibit unggul, tidak hanya di kelas 12 tapi di kelas 10. Bisa melalui guru ya, dengan guru ahli yang bisa mengambil dari luar. Kemudian Ibu akan mengadakan perencanaan untuk kegiatan tersebut, dan rencananya akan diselenggarakan melalui Badan Diklat atau melalui BLK. Iya BLK Bu. Terus dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan, program-programnya? Apakah program-programnya sudahkah program itu dibuat bersama dengan tim sekolah? Oh iya Bu, alhamdulillah sudah sih. Jadi saya untuk saat ini ya, karena butuh waktu cepat ya Bu ya, hanya waktu tersisa 3 bulan lagi. Jadi saya meminta Wakasek Kesiswaan untuk menjadi ketua tim sukses lomba LKS dan FLS ke depan. Tapi sekarang ini yang sedang kan LKS dulu Bu ya, di bulan kalau nggak salah Januari, Maret, Februari, sekitar bulan Juni Bu. Jadi kan sekarang masih Maret kan, April, Mei, Juni pas kan Bu ya. Jadi saya karena kondisi waktu ini saya menyerahkan Wakasek Kesiswaan untuk mencari rekan-rekan yang punya visi sama, bagaimana ada tim kerjanya yang kalau kita bilang punya chemistry lah gitu lah,
sehingga mempermudah bagaimana nanti delegasi, bagaimana nanti pelaksanaan, bagaimana nanti untuk menentukan jadwal. Kita sudah buat apa yang mesti dipelajari. Nah, habis dari pelatihan itu nanti saya juga melihat Bu. Jadi kalau kita sebut simulasi lah. Dari situ, dari kepanitiaan, kemudian menyusun bahan, alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian berapa kali anak harus praktek, itu saya suruh buat jadwalnya Bu. Karena dari situ kan kita akan tahu nih sudah tahap mana. Saya juga menyuruh mereka itu mulai melihat yang tahun sebelumnya apa yang dibuat gitu. Tugas anak ini yang dinyatakan menang itu sampai ke tahap apa gitu loh, minimal sama gitu. Jadi mereka kita siapkan betul untuk berlomba itu untuk menang, bukan untuk kalah gitu. Alhamdulillah sudah sedang proses tahun kemarin. Tapi sambil proses itu berjalan, karena kesempatan anak harus segera, jadi anak tetap saya kirim dulu Bu, nggak apa-apa. Itu sambil terus berjalan proses perencanaan program tadi. Kemudian setelah itu targetnya mana? Mungkin juara 3 dulu Bu, saya kasih enggak juara 1 gitu. Motivasi semangat aja sih mereka. Untuk membuat target tetap di juara 1 ya Bu ya. Ya syukur-syukur juara umum kan Bu ya. Ya namanya mimpi kan harus tinggi Bu. Lalu Bu Eka, bagaimana dengan teknis pelaksanaannya nanti? Karena tadi rencana Bu Eka mau dilaksanakan selama 3 bulan. Tempatnya di luar, ya di BLK. Lalu teknis pelaksanaannya seperti apa Bu? Bagaimana itu pelaksanaan? Teknis pelaksanaannya kita yang mengikuti aturan yang di BLK. Jadi setahu saya kemarin itu seingat saya ya, rekan saya itu Pak Yusuf menginfokan ke saya, Bu, di BLK itu anak tinggal di sana, di ada asrama, karena dan dapat makan pagi siang, tapi malamnya enggak Bu. Jadi kita hanya ngasih makan malamnya. Saya sudah suruh kan coba dihitung begitu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Terus kita melihat budget RKAS nanti kita dengan staf bendahara sama apa enggak nih. Kalau enggak ya nanti kita buat pergeseran lah RKAS perubahan itu kan nanti di bulan Agustus masih ada lagi. Alhamdulillah sih Bu, sudah itu untuk programnya. Ya Bu Eko, itu rencana yang sangat bagus, program yang sangat bagus untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama di bidang kompetensi ya, kompetensi anak di LKS. Kemudian tadi rencana-rencana yang sudah dibuat juga sangat bagus ya untuk Bu Eko. Ingat tadi untuk teknis pelaksanaan tadi sudah, kemudian bagaimana dengan rencana juga tadi sudah bagus. Kemudian mengenai biaya, bagaimana biaya juga tadi sudah disampaikan dengan bagus. Kami selaku pengawas, saya dari Dinas Pendidikan ya, saya selaku pengawas sangat apresiasi dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Eko selaku kepala sekolah di sini yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Ya. Jadi saya ngobrolan ini berarti kan saya bisa lanjut ya Bu ya, dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pelatihan sampai nanti anak kembali, kayaknya sudah saya yakin sih Bu kalau itu dilaksanakan tidak menutup kemungkinan anak-anak saya akan berprestasi nanti. Dan tadi Bu tambahannya untuk mulai mencari pembibitan dari kelas 10 ya Bu. Dari kelas 10, kalau untuk di kelas 10 mungkin tidak 3 bulan ya Bu ya waktunya, karena ini juga akan gini Bu, maksud saya dari kelas 10 itu untuk mencari bibitnya. Untuk di sini aja Bu, bibitnya ini bawanya anak. Jadi ketika nanti anak pelatihan di sini yang anak kembali, kan nanti kita tes lagi kan Bu. Di sini disiapkan untuk menyesuaikan dengan lomba nanti. Anak kelas 10-nya bisa nyebutnya ikut mereka melihat gitu, sehingga aku punya pengalaman kayak gini toh lombanya. Jadi mereka sudah terbiasa kalau kita mau lomba itu prosesnya seperti ini gitu loh Bu. Jadi nggak kaget. Itu juga sekalian seleksi alam gitu loh Bu. Jadi kan banyak. Jadi kalau udah kan
kelas 12 sudah selesai, kita susah lagi nyari bibi. Tapi mereka kan sudah disiapkan minimal. Sudah disiapkan dari kelas Konsep 10. pengetahuan mereka sudah punya itu. Iya, iya. Prinsip saya begitu Bu. Nah nanti kalau keterampilan dilatih, nah kakak-kakaknya ini yang sudah pernah ikut pelatihan, nah itu menjadi tutor supaya memberikan keterampilannya sambil perlahan-lahan menyesuaikan dengan konsep dasar yang sudah dikuasai anak. Iya. Gitu. Iya, Bu. Biasa nanti diberikannya sih di kelas 11 Bu. Bu Eko, semua direncanakan dengan baik programnya, kemudian teknis pelaksanaannya. Ini ide yang sangat bagus untuk mengembangkan kemajuan sekolah. Ya. Iya, sudah. Makasih Ibu ya, ini di mohon dukungannya. Iya. Nanti calon sekali waktu nanti Ibu datang deh, Iya, boleh lihat pasti. anak-anak Saya bagaimana akan mereka berlatih. Iya, Sambil melihat. mungkin ngasih masukan-masukan Iya. seperti apa ya, minimal kita pengen mereka termotivasi lah Bu, memberikan Iya, semangat iya, bahwa ini iya. kesempatan untuk mereka begitu. Karena greget Bu, saya yakin bisa lah gitu. Pasti bisa, Bu. Apalagi dari pihak sekolah sudah memfasilitasi kebutuhan anak untuk kemajuan sekolah. Terima Waduh kasih, sudah siang Bu, Iya, kita iya. makan siang dulu yuk, Iya. nanti dilanjut Iya. lagi ya. Oke, Iya. mari. Udah disiapin nih Bu ya? Iya kita Sudah, Pak. Saya tuh.